Hai, kali ini kita akan membahas sebuah novel berjudul Jati Saba, karya Ramaida Akmal. Nah, novel ini diterbitkan oleh penerbit Grasindo. Covernya ini didominasi oleh warna orange. Gambarnya itu gambar kuda lumping. Kenapa kuda lumping? Karena memang ada di dalam novel ini juga ada dibahas tentang kebudayaan masyarakat Jawa, daerah Jati Saba yang merupakan latar dari cerita. Jadi dari covernya aja sebenarnya kita udah tahu bahwa novel ini juga kental dengan kebudayaan gitu. Ada banyak tradisi, ada banyak kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang diceritakan di dalam novel ini. Aku mau bacain dulu nih siapa-siapa aja yang terlibat dalam penerbitan atau pembuatan novel ini. Karya Ramaida Akmal, diterbitkan oleh penerbit Grasindo. Penyuntingnya itu ada Septi WS, kemudian perancang sampul, Studio Brokoli, dan diterbitkan itu di tahun 2017. Novel setebal 241 halaman ini, kalau misalnya kita lihat sinopsisnya, disebutkan bercerita tentang perdagangan manusia, tentang human trafficking gitu ya. Tapi ternyata nggak hanya itu aja yang sebenarnya dibahas di dalam novel ini. Novel ini juga bercerita tentang carut-marut dunia perpolitikan, carut-marut politik di sebuah desa, karena setting ceritanya itu berkaitan dengan pemilihan kepala desa yang akan berlangsung di desa Jati Saba tersebut. Nah, di halaman belakang novel ini sebenarnya kita udah dikasih sedikit bocoran. Ini silsilah keluarga dan tokoh-tokoh yang ada di dalam novel ini. Jadi untuk memudahkan kita sebenarnya selaku pembaca mencari tahu siapa-siapa aja tokoh-tokohnya dan kemudian apa hubungan antar tokoh yang berperan di dalam novel ini. Yang menjadi tokoh utama dalam novel ini adalah seorang perempuan bernama Mae, menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, si Mae ini dikisahkan pulang ke kampung halamannya, kembali ke kampung halamannya di Jati Saba, Jawa Tengah. Tapi perjalanannya pulang itu bukan dalam rangka beromantisasi gitu ya, bukan dalam rangka ingin pulang kampung karena rindu kampung halaman, tetapi ia pulang kampung karena mendapatkan tugas dari bosnya, seorang mayor tua, disebut di sini nama tokohnya mayor tua, yang mengutusnya untuk mencari orang-orang baru ya, mencari pekerja-pekerja baru yang akan dipekerjakan di luar negeri gitu. Tapi mereka dipekerjakan bukan sebagai tenaga kerja yang legal. Mereka dipekerjakan sebagai tenaga kerja ilegal, dipekerjakan sebagai pelacur. Kemudian ada juga yang dipekerjakan untuk pekerjaan kasar. Dan sebenarnya ketika mereka nanti dipekerjakan ke luar negeri, ke beberapa negara, mereka itu sebenarnya sudah dipastikan tidak akan bisa pulang kembali ke kampung halamannya. Nah, itu adalah pertaruhan Mae sebenarnya ketika ia harus datang kembali ke kampung halamannya. Nah, ceritanya sebenarnya sangat kompleks ya, karena Mae sendiri dan keluarga itu meninggalkan Jati Saba juga dalam sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan. Jadi sebenarnya keluarga Mae juga terusir dari kampung halaman mereka, dan saat Mae kembali ke kampung halamannya, dia melihat rumahnya sudah terbengkalai. Dia menumpang di rumah salah satu penduduk yang dulu adalah tetangganya, itu namanya Sitas. Ada Sitas ya, Sitas juga banyak berperan di dalam cerita ini. Nah, Mae yang pulang untuk mencari tenaga kerja ilegal sebenarnya punya pertarungan moral, bagaimana dia harus memilih apakah dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri atau mengorbankan orang-orang yang pernah dekat dengan dirinya di masa lalu, teman-teman masa kecilnya. Karena kalau misalnya Mae tidak bisa membawa tenaga kerja, nyawanya adalah taruhannya gitu. Mayor tua akan mengancam keselamatannya. Lalu kalau misalnya Mae mengedepankan hati nuraninya,
tentu itu akan beresiko buatnya. Mau tidak mau, Mae dengan segala pertarungan dalam dirinya, dia mengorbankan orang-orang yang pernah dekat dengannya di masa kecil, teman-temannya, sahabat-sahabat masa lalunya. Nah, dalam rangka menyelesaikan misinya untuk mendapatkan calon-calon tenaga kerja ilegal di kampung halamannya, Mae dibantu oleh Malim. Malim ini rekan kerjanya yang juga anak buah dari si mayor tua tersebut. Nah, untuk melanggengkan juga misinya tersebut, Mae akhirnya menghalalkan segala cara, termasuk menjalin hubungan dan berkomplot dengan orang-orang yang dianggap bisa memuluskan rencananya. Nah, strategi Mae adalah memanfaatkan salah satu calon kepala desa, karena pada saat itu sedang berlangsung pemilihan kepala desa. Jadi Mae mendekati salah satu calon, ada 3 calon kepala desa yang mencalonkan diri. Salah satunya itu adalah Jompro. Nah, Jompro ini seorang apa ya? Dia seorang preman sebenarnya ya. Tapi Mae memanfaatkan Jompro untuk memuluskan rencananya. Dia bahkan rela menjalin hubungan asmara dengan Jompro agar segala rencananya tersebut bisa berjalan dengan mulus gitu. Selain berkisah tentang bagaimana kemiskinan membuat orang-orang rela melakukan apa saja dan kemudian berusaha menemukan jalan untuk mengubah nasib, mengubah hidupnya, bahkan pergi ke tempat yang dia tidak ketahui bagaimana ujung dari perjalanannya, ujung dari nasibnya dengan menjadi TKI misalnya. Mereka tidak mengetahui apa yang sedang menunggu mereka gitu. Tapi karena kemiskinan, warga desa memilih percaya kepada Mae, walaupun mereka sebenarnya juga punya ketakutan karena beberapa kasus sudah pernah terjadi di kampung halaman mereka. Banyak yang menjadi tenaga kerja dan akhirnya tidak pulang kampung, tidak diketahui nasib mereka kemudian. Di dalam novel ini selain tentang human trafficking dan konflik politik di sebuah desa, juga dikisahkan banyak hal yang berkaitan dengan kebudayaan. Misalnya bagaimana pawang hujan, kemudian bagaimana ketika ada konflik, ketika ada persaingan antar kepala desa, mereka juga memanfaatkan kepercayaan lama, tradisi lama, semua yang bersifat mistis juga dikisahkan di dalam novel ini. Dan lagi menariknya, meskipun novel ini diceritakan dari sudut pandang orang pertama, dari sudut pandang Mae, kita nggak serta-merta langsung berpihak kepada Mae dengan segala keputusannya, dengan sikap yang ia buat gitu, dengan mengorbankan orang lain gitu. Kita tidak serta-merta langsung berpihak kepada Mae, tapi kita langsung, meskipun kita tahu bagaimana kisahnya, kita bisa melihat apakah Mae ini adalah sosok yang layak untuk didukung atau tidak gitu. Jadi meskipun dia menjadi seorang narator utama, dia bukanlah tokoh protagonis yang langsung membuat kita berpihak kepadanya. Apalagi yang aku sukai dari novel ini, Mbak Ramaida Akmal itu bisa menggambarkan situasi masyarakat yang ada di Jatisaba itu dengan sangat jelas gitu, dengan sangat detail juga, dengan menggunakan pemilihan kata dan kalimat yang sangat tepat gitu. Pemilihan kalimatnya itu juga luar biasa menarik menurutku. Misalnya bagaimana dia menggambarkan kebiasaan masyarakat Jatisaba terhadap makanan, apa definisi makanan buat mereka, apa saja yang menjadi makanan buat mereka. Di sini Mbak Ramaida itu menggambarkannya dengan sangat menarik ya. Aku bacain sedikit. Ada gatot, makanan dari singkong yang sengaja dibusukkan. Ada gorengan gadung yang semua orang tahu dibuat dari tumbuhan jalar beracun. Ada juga becek lumbu. Lumbu adalah tanaman yang tumbuh subur di genangan air limbah sehari-hari atau paceran. Dan demi Tuhan, kita bisa garuk-garuk seharian kalau menyentuh batang tumbuhan lumbu itu. Itulah makanan orang Jatisaba. Mereka menyukai sedikit racun, sedikit kebusukan, sedikit serbuk gatal, dan sedikit reaksi kimia membahayakan dalam aktivitas makan sehari-hari mereka. Jadi bagaimana penulis menggambarkan apa yang dimakan oleh masyarakat Jatisaba itu juga se-epic itu gitu. Apa yang mereka nikmati di meja makan mereka bisa menggambarkannya se-epic itu gitu.
bagaimana dia menceritakan dicampur sedikit reaksi kimia, pokoknya semuanya yang dia menggambarkannya itu dengan sangat menarik menurutku. Hal menarik lainnya itu misalnya kayak gini nih, di bagian awal, adegan yang disebutkan di bagian awal, diceritakan di bagian awal sebagai pembuka cerita, itu ternyata digunakan kembali di bagian akhir. Jadi kita ketika sudah mengikuti keseluruhan cerita, bagaimana Mae pulang kampung gitu ya, itu ceritanya diulang kembali di bagian, hampir di bagian akhir cerita, dan akhirnya ceritanya berlanjut gitu. Ini aku pikir menjadi sebuah strategi yang dipilih, strategi yang cukup menarik, dan bagian awal ini juga sudah langsung membuat pembaca penasaran gitu. Jadi diceritakan bagaimana Mae dan Malim dan orang-orang yang sudah mempercayakan dirinya kepada Mae, bersedia menjadi tenaga kerja untuk dikirim ke luar negeri. Mereka melarikan diri gitu ya di suatu malam, dan mereka harus berhadapan dengan pertarungan pemilihan kepala desa. Ada kerusuhan yang terjadi, dan di tengah kerusuhan tersebut Mae dan Malim dan orang-orang yang bersedia bekerja dengan mereka itu melarikan diri gitu. Situasi mencekam itu sudah menjadi sebuah pintu masuk kepada pembaca untuk ke sebuah cerita yang penuh ketegangan, kemudian juga penuh intrik, penuh konflik, dan penuh kejahatan sebenarnya di dalamnya. Namun kejahatan itu juga nggak hanya kejahatan di dalamnya, karena keseluruhan cerita tersebut, keseluruhan konflik tersebut juga dibungkus dengan kisah cinta antara Mae dan Gao. Gao ini adalah cinta lamanya si Mae, kekasih dari masa lalu, dan ketika semua peristiwa konflik tersebut terjadi, Mae menjalin kembali benih-benih cinta antara Mae dan Gao itu tumbuh kembali. Nah, itu semuanya membuat keseluruhan novel ini menjadi sangat menarik. Aku merekomendasikan kalian untuk membaca Jati Sabah karya Ramai Dakmal, karena salah satu buku yang aku baca di bulan November yang menjadi favoritku adalah Jati Sabah. Selamat membaca.